Sebelum kita masuk ke tip yang keempat, saya ingin mengutip satu ucapan bijak dari Jamie Winship, seorang motivator tentang sukses. Dia bilang, bukan hanya kecerdasan yang membawa sukses, tapi juga hasrat untuk sukses, komitmen untuk bekerja keras, dan yang paling penting berani percaya diri bahwa kita mampu untuk menjadi orang yang sukses. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Kita lanjut bagian kedua, yaitu tentang bagaimana mempersiapkan diri dalam presentasi seminar proposal penelitian. Nah, pada bagian pertama kita sudah mempelajari semuanya, ada 4 tips. Jadi 3 tips persiapannya sudah. Tips yang pertama yaitu tentang persiapan administrasi. Tentu itu sudah dilalui. Kemudian tips yang kedua adalah persiapan teknis. Dan tip yang ketiga adalah persiapan psikologis. Apa? Sebentar lagi presentasi. Obat. Nanti. Itu. Oke, udah ya. Oke. Lanjut dulu nih. Maaf terganggu sebentar. Nah, pada bagian kedua ini kita akan bicara tentang tips yang paling penting, yaitu persiapan akademik. Dan ini biasanya yang ditunggu-tunggu dan pertanyaannya sudah disiapkan oleh para dosen penguji atau pembanding, ya, untuk melihat apakah saudara, ya, sahabat kampus mahasiswa ini PD belum, ini sudah siap belum untuk melaksanakan penelitian, karena keputusannya go or not go. Jadi kalau memang Anda bisa mempertanggungjawabkan, ya, topik penelitian yang diangkat, ya, judulnya, subjeknya jelas, variabelnya jelas, dan apa yang akan diukur, menggunakan instrumen apa, instrumennya juga valid, ya, instrumen juga reliable, bisa diandalkan, dan punya telusuran pustaka yang memang bisa dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ya, itu barangkali go. Tetapi kalau sampai di arena seminar grogi, pertanyaannya tidak bisa dijawab, ya, maka keputusannya bisa-bisa not go. Artinya apa? Artinya saudara harus mengulang, membuat proposal baru, kembali lagi ke nol. Tentu itu tidak diinginkan, ya. Karena itu simak, ya, kalau kira-kira arahnya ke sana, coba simak dengan baik video ini sampai selesai. Oke? Ya, judul penelitian itu tidak pernah datang tiba-tiba turun dari langit, hasil dari sebuah mimpi. Itu tidak akan ada, itu mimpi. Tetapi judul penelitian itu memang diturunkan dari sebuah problem penelitian. Ya, kita ambil sebuah contoh, sebuah bicycle helmet. Ada apa dengan helm sepeda ini? Nah, tentu sebagai seorang peneliti yang ingin memperdalam tentang researchnya tentang helm sepeda ini, apakah ini sebuah keinginan akademik yang ingin menyelesaikan studinya, atau mungkin ini adalah sebuah permintaan, ya. Kenapa permintaan? Karena sales dari helm merek ini
ini menurun dibandingkan merek lain. Lalu ada apa? Ya. Nah, tentu ini ada data penjualan. Nah, sebagai seorang peneliti tentu bisa, kalau itu peneliti project ya, tentu data itu harus dicari. Atau data yang adanya di dalam publikasi-publikasi. Pokoknya kita harus cukup data ya untuk pada akhirnya kita menurunkan sebuah topik dan akhirnya menyempit kepada sebuah judul. Saya coba tulis, mudah-mudahan ini kelihatan ya. Responses of customers on their unsatisfaction of a bicycle helmet. Jadi bagaimana respon ya, bagaimana respon customer yang pernah memakai merek helm itu tentang ketidakpuasannya ya dari helm yang sudah dipakainya itu. Nah, jadi dalam hal ini kita berbicara tentang ketidakpuasan. Nah, ini kan harus terukur. Yang tidak puas siapa? Yang tidak merasa puas kan customer. Kalau begitu, ini rentetannya, ini adalah penelitian yang kalau ditanya pakai pendekatan apa, nah, metode apa, maka kalau ini kita lihat lebih cocok pada metode kualitatif, ya. Pendekatannya apa? Ini berhubungan dengan orang, karena customers kita ingin menggali bagaimana pengalaman dia, sehingga dia bisa memaknai realitas tidak nyaman itu. Bagaimana kita menggali itu? Maka harus dengan salah satu pendekatan metode kualitatif. Nah, itu harus diketahui dulu oleh seorang peneliti. Jadi bukan ujuk-ujuk, wah ini kuantitatif, ini kualitatif. Tidak, harus punya dasar yang kuat. Oke. Kalau tidak setuju dengan saya, nanti tolong di komen. Pendekatan kualitatif, metode kualitatif dengan pendekatan katakanlah misalnya fenomenologi, maka kita harus menentukan siapa subjek. Apakah subjek itu helm atau customer? Nah, pertanyaannya ya, noesis itu, realitas itu adanya pada helm. Dia yang mungkin harganya mahal, dia yang barangkali mudah pecah, dia yang ketinggalan zaman modelnya. Jadi dari segi estetiknya kurang bagus. Jadi nggak mungkin subjeknya di sini. Ya, apalagi dia nggak bisa kita gali. Nggak bisa kita tanya helm itu ya. Jadi pilihan kita adalah ke customers. Dialah menjadi subjek penelitian ini. Dialah yang menjadi key informant, tempat peneliti nanti gali apakah dengan cara in-depth interview ya, FGD dan lain-lain sebagainya, teknik-teknik itu. Nah, itu ilmu pertama yang harus dikuasai oleh seorang peneliti. Kalau ada pertanyaan kenapa metode penelitian ini dipilih dan pendekatan apa yang dipilih, kalau itu yang dipilih, mana subjeknya dan mana kira-kira variabelnya. Jadi variabel ini unsatisfaction. Nah, bagaimana mengukurnya? Ya, ini perlu instrumen yang harus disusun melalui in-depth interview tadi. Itu satu. Nah, tentu teman-teman yang di engineering, misalkan di mahasiswa fakultas teknik, mungkin dia tidak tertarik untuk melihat kepuasan dari pelanggan ini, tetapi dia tertarik, dia tahu realitas ya, bahwa memang ini penjualan turun, dia bisa terima ya, dia bisa dapatkan juga data itu, kemudian dia dapatkan spek
tentang helm itu, dia bisa dapatkan publikasi segala macam, cara produksi material, dia bisa dapatkan itu dari studi literatur. Tetapi persoalannya, ya, ternyata fatality rate dari helm ini, jadi sepeda ini untuk diketahui kalau kita pakai, ya, tentu jadi fungsi helm kan untuk melindungi kepala. Kenapa kepala dilindungi? Karena di dalam kepala ada otak, dan otak adalah organ yang paling penting. Nah, sehingga saya sering bilang kepada mahasiswa, kalau nggak pakai helm berarti nggak ada yang perlu dilindungin, ya. Dengan kata lain, nggak punya otak, gitu ya. Oke, nah jadi ini bagi orang engineering menjadi subjek penelitian. Kita lihat apa kira-kira alternatif judul yang barangkali akan dimunculkan oleh seorang peneliti di bidang katakanlah engineering, orang material, ya, seperti saya misalnya. Kita lihat. Somewhere, sini. Ya. Ya, kita lihat. Nah, beda kan? Responses of bicycle helmet subjected to impact loading. Nah, di sini helm sepedanya menjadi subjek. Karena helm itu yang pecah, helm itu yang rusak, helm itu yang secara estetika tidak baik, helm itu yang mahal atau jual mahal. Nah, kita ingin lihat, ya, bagaimana respon, bukan respon customer, tetapi respon dari helm itu sendiri. Bisakah helm bicara? Tentu nggak bisa bicara helm. Nah, jadi kalau demikian, kita harus lihat apa sebenarnya variabel. Kalau tadi kan udah tahu variabelnya unsatisfactory. Nah, kalau di sini apa variabelnya? Yang namanya respons, ya, itu bisa terjadi, bisa stres yang timbul, tegangan yang timbul pada helmet. Nggak usah jauh-jauh dulu, stres, ya, itu tegangan yang timbul di sana. Apakah dia melebihi dari kekuatannya atau tidak? Kalau dia melebihi, tentu dia akan gagal. Ya, jadi itu variabelnya. Kalau begitu, step selanjutnya dari kedua judul ini, kita bisa lihat menggunakan instrumen yang berbeda. Yang pertama tadi adalah instrumen, katakanlah in-depth interview, ya, apalagi survey. Nah, di sini kita menggunakan physical instrument, ya, teman-teman yang di struktur, ya, light structure seperti di engineering, tentu tahu strain gauge. Dia akan ukur, dia akan letakkan satu transducer di helm itu. Nah, lalu diberi beban impact. Beri beban impact tentu bukan orang yang menjatuhkan diri, tetapi sebuah alat lain untuk impact. Dia jatuh bebaskah, ya, drop weight seperti itu, helm bersama dengan artificial skull. Saya katakan artificial skull karena nggak mungkin skull orang, ya, tengkorak orang dijatuhkan, itu nggak ada yang mau. Nah, jadi artificial itu kita disiapkan oleh peneliti lalu dijatuhkan. Nah, kita lihat bagaimana responnya. Jadi instrumen beda, metode tentu ini berbeda. Jadi penguasaan subjek, penguasaan variabel ini sudah jelas harus, ya, dipahami oleh seorang peneliti. Dalam bentuk grafik saya akan coba buat. Kalau subjeknya ini adalah sebuah lingkaran besar, saya sebut S. Nah, ini yang kita turunkan. Kalau di sini tentu bicycle helmet ini menjadi S. Kalau di sana adalah customer,
maka bersinggungan dengan variabel apa yang akan kita ukur. Kalau di sini barangkali responnya adalah stres, tegangan. Kalau di sana tadi yang pertama adalah unsatisfactory, ya, terhadap helm. Itu yang harus diukur. Tetapi stres itu tidak bisa langsung diukur, ya. Oleh karena itu kita harus cari titik singgungnya satu lagi, subvariabel. Ini pun belum bisa diukur. Misalnya kita stres itu, ya, kita sebenarnya kalau itu udah bisa ukur, yaitu strain, ya, kita udah bisa ukur strain. Tapi strain itu sendiri sebenarnya dia regangan itu sangat tergantung kepada, ya, perubahan panjang di sini. Jadi di sini perlu indikator di sini, perlu I. Jadi kalau kita tarik sebuah benda, dia akan bertambah panjang. Bertambah panjang dibandingkan dengan panjang awal dan panjang akhir dan panjang semula, dapatlah regangan. Ini dia. Dikalikan dengan satu faktor, ya, konstanta, ya, sigma sama dengan E kali epsilon, ya. Epsilon ini tadi adalah delta L per L, maka kita bisa menghitung yang namanya sigma. Satuannya apa? Nah, di sini perlu satu titik, mudah-mudahan terlihat, ya, yaitu deskriptor. Satuannya misalnya mega pascal. Saya kasih contoh, ya, contoh yang lain. Oke, ini subjeknya manusia. Manusianya demam. Variabelnya demam. Bisakah kita mengukur demam? Nggak ada alat ukur demam. Ya. Oh, ada Pak termometer, itu bukan mengukur demam, tapi mengukur suhu. Yang subvariabelnya kita bisa, ya, kita bisa buat, misalnya adanya beda suhu yang masuk kategori demam itu berapa, ya? Ini para dokter, 38 kah? Range-nya berapa? Ini. Kemudian apalagi yang kita bisa lihat sebagai subvariabel? Ya, mungkin dia menggigil. Nah, jadi ada vibration. Kemudian mukanya mewarna merah. Jadi udah ada 3 di sana. Nah, 3 itu, inilah indikator. Jadi 1, 2, 3. Ini range suhu, ini Ronald, ini menggigil, getaran, ya. Nah, apa satuannya? Ada di sini. Inilah deskriptor. Misalnya dalam satuan derajat Celcius. Nah, ini. Jadi yang saya mau katakan adalah, kalau ditanya apa itu subjek, apa itu variabel, bukan hanya sampai di sini, tetapi sampai ke unit terakhir yang akan kita ukur. Jadi kalau kualitatif, barangkali kita akan dapatkan nanti beberapa opsi kategori, ya, kategori daripada respon subjek atau respon daripada informan yang perlu diolah lagi oleh peneliti. Jadi ini kita lihat di sini. Nah, inilah yang membutuhkan, ya, ini benang merah, ya. Inilah yang membutuhkan instrumen. Yang syaratnya itu harus valid, harus reliable. Ya, mengukur suhu
pengukur suhu furnace yang nggak cocok untuk suhu badan, berarti dia tidak bisa diandalkan dan tidak valid, ya. Jadi instrumen. Nah sekarang hasil daripada instrumen, ya tentu data. Jadi kita dapat data di sini. Nah data. Tetapi data ini belum bisa dipakai sebelum diolah menjadi sebuah informasi. Nah, informasi inilah sebenarnya yang akan bisa jadi ditanya. Jadi apa yang diharapkan dari sebuah riset saudara? Ini harus bisa menjawab pertanyaan penelitian, problem. Jadi kembali lagi ke problem. Ini menjawab nggak problem penelitian? Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi, dari problem yang besar dibuat menjadi lebih mengerucut, lahirlah topik, dari topik itu lahir judul-judul. Nah dari judul itu kita bisa breakdown menjadi ada subjek, ada variabel, subvariabel, ada indikator, ada deskriptor, dan dengan demikian kita bisa membuat instrumen yang cocok. Instrumen kita dapat data, dan data itu tidak akan bisa jadi informasi kalau kita tidak bisa menganalisisnya. Nah, alat untuk menganalisis. Nah, ini juga penting. Jangan sampai ditanya ini untuk menganalisis data pakai apa? Ya. Kalau di kuantitatif barangkali ada di sana software statistik. Kalau di engineering ada statistik, ada software numerik lain yang itu harus dikuasain. Ya, jadi bukan hanya tahu namanya, tetapi juga harus tahu menguasainya. Nah, akhirnya setelah bisa menjadi informasi, ya ini menjawab permasalahan penelitian enggak? Permasalahan penelitian kalau di riset kuantitatif itu bisa kita lihat mudah di tujuan khusus penelitian. Tujuan khususnya ada 3, maka nanti kita jawab kesimpulannya itu ada 3. Ya, itu minimal ada 3, tidak boleh kurang. Nah, tetapi kalau kualitatif ya itu nggak bisa di-set dari awal karena sangat dinamik ya. Namanya juga kualitatif. Barangkali yang tertarik untuk itu bisa lihat konten saya sebelumnya tentang Win Sargent yang Oberhoek, ada di video di deskripsi, nanti saya berikan. Jadi sampai di situ dulu, itu baru poin yang nomor 2. Itulah dia yang namanya benang merah penelitian. Ini merah ini, penelitian, sampai bisa menjawab pertanyaan penelitian. Kalau nggak bisa menjawab pertanyaan penelitian, berarti benangnya tiba-tiba jadi biru ya. Ya, jadi itu dia. Ya, nggak terasa 25 menit ya, lebih kurang mengalir begitu saja. Tapi ternyata ini baru 80% dari apa yang harus kita jelaskan. Tapi ini sudah hampir pukul 11:30 lewat ya. Saya kira kita akan, masalah durasi juga, kita akan lanjut ke part 3 ya, ke bahagian yang ketiga. Kita akan wrap up dan kita akan berikan nanti beberapa contoh yang menarik sehingga pemahaman tentang persiapan melaksanakan seminar proposal penelitian ini akan lebih mantap. Mudah-mudahan para mahasiswa, sahabat kampus, peneliti dapat melihat manfaat dari konten ini. Dan jika ada komentar ya tinggal isi di kolom. Saya senang untuk berdiskusi dengan saudara semua.
Dan tentu jangan lupa subscribe, ya, like dan share, oke, supaya kita tambah semangat ini mendevelop konten seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.